Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Greetings. Greetings, Mr. Myserian. We are from Group 4 Literasi Digital. Here we will do a presentation about network and digital communication. Me as the moderator, my name is Dion Marsala Kalon. My name is Daris Ahmad Fauzan. My name is Dimas Muhammad Fadil. My name Rija Ali Pasha. Nah, izinkan kami lanjutkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ini adalah anggota kelompok kami, dan ini adalah peta konsep dari materi kami hari ini. Peta konsep yang pertama, materi pertama ada tentang basic network atau anatomy, what is network technology, specialized networks, the network advantage, and interpersonal computing. Itu adalah peta konsep kami. Untuk yang pertama itu ada basic network anatomy atau anatomi dasar dari sebuah jaringan. Jaringan komputer adalah sistem apapun dengan dua komputer atau lebih yang tersambung satu sama lain dengan yang memiliki tiga komponen utama, yaitu hardware, software, sama people. Hardware itu seperti monitor, hard disk, mouse, CPU, dan sebagainya itu terkategorikan sebagai hardware. Untuk software itu aplikasi, Play Store, YouTube, Google Maps, dan kawan-kawannya adalah software. Dan people itu adalah kita pengguna dari internet. Oke, untuk materi selanjutnya saya persilahkan. Halo. Basic network anatomy. Jaringan komputer datang dalam berbagai bentuk, tapi hampir semuanya bisa dikategorikan menjadi lokal atau wide area network. So, yang pertama ada LAN atau local area network. Jaringan di mana komputer-komputer secara fisik berdekatan satu sama lain, biasanya di gedung yang sama. LAN pada umumnya mencakup kumpulan komputer dan periferal. Kemudian ada wide area network atau WAN. Jaringan LAN yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Jaringan WAN terbentuk karena adanya jaringan saluran telepon, menara wifi gelombang mikro, dan satelit yang menjangkau seluruh dunia. Next. Kemudian ada bandwidth. Bandwidth umumnya mengacu pada jumlah data yang dapat ditransmisikan melalui media komunikasi dalam rentang waktu tertentu. Secara umum, peningkatan bandwidth berarti transmisi yang lebih cepat. Bandwidth dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk media fisik yang membentuk jaringan, lalu lintas jaringan, protokol perangkat lunak jaringan, dan jenis koneksi jaringan. Kemudian ada communication software, baik terhubung dengan kabel, gelombang radio, ataupun internet. Komputer memerlukan akses semacam perangkat lunak komunikasi untuk bisa saling berkomunikasi. Dan untuk itu, kedua mesin harus mengikuti protokol yang sama. Perangkat lunak komunikasi menetapkan protokol yang diikuti oleh perangkat keras komputer. Internet Connection Technologies. Pada awalnya ada jaringan komputer. Ada dua pilihan cara untuk menyambungkan komputer ke jaringan, yaitu direct connection atau dial-up access. Untuk direct connection sendiri yaitu penyambungan koneksi secara jaringan secara langsung ke internet. Pengguna layanan ini tidak perlu melakukan panggilan terlebih dahulu, sehingga internet langsung tersedia kapan saja, seperti halnya televisi atau radio. Dan untuk dial-up access merupakan penyambungan koneksi jaringan dengan menggunakan modem dan saluran telepon standar. Bandwidth pada cara ini lebih jika dibandingkan dengan jenis koneksi internet yang lebih baru dan lebih canggih secara teknis. Untuk selanjutnya saya silakan kepada Dimas. Selanjutnya ada jenis-jenis teknologi broadband yang umum digunakan. Ada DSL, teknologi koneksi broadband ke rumah-rumah dan bisnis kecil dengan berbagai saluran telepon tembaga yang membawa panggilan suara. Selanjutnya ada kabel modem connection.
Modem kabel memungkinkan koneksi internet melalui jaringan kabel koaksial yang sama dengan mengantarkan sinyal televisi ke jutaan rumah. Terus ada satellite connection. Koneksi internet satelit tersedia melalui banyak parabola yang sama dengan menyediakan saluran televisi untuk pemirsa. Selanjutnya ada wireless broadband connection, jaringan Wi-Fi menggunakan komputer dan perangkat terhubung dari ruangan manapun tanpa kabel. Selanjutnya ada wireless network teknologi. Jaringan wireless mengacu pada jaringan komputer yang menggunakan koneksi frekuensi radio, memungkinkan terhubungnya perangkat ke jaringan tanpa kabel, seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan internet 4G. Wi-Fi teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel menggunakan gelombang radio melalui sebuah jaringan komputer, termasuk koneksi internet berkecepatan tinggi. Selanjutnya ada Bluetooth, standar teknologi wireless jarak pendek yang digunakan untuk bertukar data antar perangkat di sekitarnya dengan membentuk area jaringan pribadi. Terus ada mobile broadband. Teknologi wireless ini yang memungkinkan perangkat portable seperti handphone untuk dapat berkomunikasi dengan perangkat lain dan juga mengakses internet melalui menara-menara. Selanjutnya ada specialized network. Internet juga bisa digunakan untuk mengakses jaringan-jaringan terspesialisasi atau khusus, seperti jaringan yang digunakan untuk GPS dan online banking termasuk juga e-commerce. The network advantage. Jaringan memungkinkan orang berbagi sumber hardware, komputer, mengurangi biaya, dan memungkinkan pemanfaatan peralatan komputer canggih dengan lebih baik. Jaringan memungkinkan orang untuk mencadangkan informasi apabila karena suatu alasan, suatu perangkat tidak dapat diakses dengan jaringan. Duplikat dari informasi tersebut dapat dengan dimudah akses oleh perangkat lain. Jaringan memungkinkan orang untuk berbagi data dan software dengan orang lain, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jaringan memungkinkan orang untuk bekerja, bermain bersama, dan berkomunikasi dengan cara yang tidak bisa dilakukan tanpa adanya teknologi jaringan. Pada 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 masa-masa awal internet, aplikasi email seperti kebanyakan aplikasi lainnya adalah command line program berbasis karakter. Saat ini kebanyakan orang mengirim dan menerima email menggunakan aplikasi email gratis pada komputer, seperti Microsoft, Apple Mail, Mozilla, atau Thunderbird. Aplikasi email pada browser pintar seperti BlackBerry, iPhone, Android, dan browser web yang mengarah ke aplikasi email web, Gmail, Hotmail, dan Yahoo Mail. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Kang Riza. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang email issues. Email rentan terhadap kegagalan mesin, gangguan jaringan, dan pelanggaran keamanan. Virus yang disebarkan melalui lampiran email telah menyebabkan kerugian hingga miliaran dolar di seluruh dunia. Tak terhitung banyaknya email palsu yang dirancang untuk mengelabui orang oleh orang tidak bertanggung jawab untuk mencuri informasi keuangan korbannya. Selanjutnya, email dan pesan instan menyaring banyak komponen komunikasi seorang manusia sebagai dari pesan disembunyikan dalam bentuk bahasa tubuh, kontak mata, suara, dan sinyal non-verbal lainnya yang tidak bisa replika sempurna oleh komunikasi digital. Next. Selanjutnya ada Neo Groups, Web Forums, and Blogs. Neo Group adalah media diskusi umum mengenai topik tertentu yang biasanya melalui jaringan Neo Groups yang disebut Usenet. Pesan-pesan diposting di papan
buletin virtual yang bisa dibaca oleh siapa saja, kapan saja. Web forum, sebuah aplikasi forum yang dapat diakses melalui browser web, tetapi tidak melalui email. Ada forum yang membatasi posting, ada pula yang sepenuhnya terbuka, bahkan mengizinkan posting anonim. Next. Blogs, singkatan dari weblog, adalah sebuah jurnal online seringkali mencakup gambar dan media lainnya yang sering diperbarui dan diposting di situs web publik atau semi-publik. Seorang blogger dapat menulis apapun tentang kehidupan pribadi mereka, politik, seni, bisnis, teknologi, dan lain-lainnya yang mereka inginkan di blogs. Next. Instance messaging, text messaging, and teleconferencing. Jaringan komputer juga menawarkan banyak potensi untuk bisa komunikasi secara real time, seperti pesan instan atau disingkat IM, pesan teks atau disingkat SMS, dan telekonferensi video. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tanwirul. Kepada Tanwirul dipersilahkan. Instant messaging, program pesan instan memungkinkan pengguna untuk membuat daftar teman, memeriksa teman yang masuk, dan bertukar pesan dan file yang diketik dengan mereka yang masuk, serta sebagian besar program ini tersedia secara gratis. Video teleconferencing. Teleconferencing video memungkinkan dua orang atau lebih untuk berkomunikasi secara real time, langsung dari jarak jauh dengan menggabungkan teknologi video dan komputer. Text messaging. Pesan teks menggunakan teknologi SMS yang jauh lebih terbatas daripada teknologi IM. Seperti SMS, sebagian besar sistem IM mendukung teks yang diformat, pesan yang lebih panjang, dan transfer file. Oke, lanjut. Social networking, role playing, and virtual communities. Layanan social networking memudahkan kita untuk dapat terhubung dengan teman atau rekan, bertemu orang yang minatnya sama, dan membuat komunitas online. Teknologi social networking dapat membantu menjaga hubungan jarak jauh dan meningkatkan efisiensi komunikasi. Jaringan sosial juga terdapat dalam game multi pemain masif seperti Age of Conan, EVE Online, World of Warcraft, dan banyak lainnya. Oke, lanjut. Information sharing. Terdapat banyak jenis jaringan komunikasi yang dapat diklarifikasikan sebagai media berbagi informasi. News group dan forum merupakan salah satu bentuk media berbagi informasi, termasuk juga sosial media. Wikipedia, ensiklopedia online gratis, memungkinkan merupakan upaya kolaborasi terbesar di dunia. Wikipedia telah menjadi sumber informasi yang tak ternilai dan juga menjadi komunitas penting bagi jutaan sukarelawan berdedikasi menyumbangkan konten. Standar Wikipedia tidak bisa dibandingkan dengan jurnal akademis terbaik. Namun, untuk hal-hal sehari-hari, Wikipedia lah yang menjadi sumber pertama jutaan orang. Jenis kolaborasi jaringan terkenal lainnya yaitu YouTube. Platform YouTube telah menjadi fenomena budaya
di semua kalangan dengan menyediakan layanan berbagi video. Oke, lanjut. Sharing resources. Komputasi peer-to-peer atau lebih khusus lagi berbagi file peer-to-peer adalah kumpulan komputer yang masing-masing berfungsi sebagai peer yang setara agar bisa berbagi file di dalam grup tertentu, alih-alih server terpusat yang bertindak seperti penyimpanan bersama. Setiap komputer berfungsi sebagai server untuk file yang disimpan di dalamnya. Dalam cloud computing, sumber daya berasal dari cloud di suatu tempat di internet, bukan dari komputer tertentu. Aplikasi, data server, dan sumber daya lainnya ada di suatu tempat di luar sana, dapat diakses dimanapun kita berada selama akses internet tersedia. Oke, terima kasih. Tadi adalah presentasi kami dari kelompok 4. Mohon maaf bila kami ada salah atau cara presentasi kami yang kurang sempurna. Semua itu ada. Terima kasih. Kami kelompok 4 izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.